Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto melakukan kunjungan kerja ke Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Dirjen PSKL yang didampingi oleh Ibu Erna Rosdiana selaku Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Bapak Epi Kustiawan, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten Bapak Amas Wijaya, dan musisi Nugi yang juga penggiat lingkungan mengunjungi wilayah Gunung Puntang yang punya potensi tinggi untuk pengembangan program perhutanan sosial. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bukit Amanah selaku pemegang izin akses kelola perhutanan sosial di Gunung Puntang dengan skema kemitraan kehutanan dinilai cukup sukses mengelola perhutanan sosial di Kecamatan Cimaung tersebut. Gunung Puntang yang dikenal akan kekayaan potensi seperti kopi, ekowisata, dan memiliki situs bersejarah seperti stasiun radio Malabar. Seperti apa perbincangan menarik mereka? Yuk mari kita ikuti. Mas Nugi, Siapa? sudah pernah nyeruput kopi Gunung Puntang belum? Justru gara-gara saya udah ngerasain kopi Puntang, makanya saya pengen belajar dan ngerasain langsung dari sumbernya di Gunung Puntang. Kopi yang di sini tuh sangat luar biasa, sampai dikenal oleh mancanegara itu. Tapi tidak hanya kopi di sini. Ada cerita lain yang sangat luar biasa, yaitu cerita sejarah perjuangan bangsa. Nah, salah satunya itu ada cerita Radio Malabar. Nah, Bah, Onel, bisa nggak cerita tentang Radio Malabar ini ke Mas Ugi? Nah, Bah, kan Abah orang sini nih asli. Coba dong ceritain asal-muasalnya Radio Malabar ini. Jadi Belanda sebelum membangun di sini, mencari dulu di tempat yang lain, sinyal yang bagus. Ternyata yang cocok di Gunung Puntang. Dan sinyal ini merupakan nyampe sampai ke Belanda. Dan radio terbesar se-Asia. Hah, terbesar, Bah? Iya. Merupakan aspirasi lagu Halo Halo Bandung. Karena dari Nederland sampai ke Nusantara itu bilangnya Halo Halo Bandung. Dari sini. Halo Halo Bandung. Jadi tempat ini, tempat Radio Malabar juga punya potensi wisata yang bagus juga di sini ya. Coba lihat tadi dari bawah ada pemandangan yang sangat bagus. Kemudian juga ada reruntuhan sejarah, puing-puing sejarah bangsa tadi ya. Betul. Iya. Terus lokasi tepatnya yang mana sih, Bah, Radio Malabar? Ini lokasinya. Jadi Mas Nugi, kita bisa bayangkan kan bahwa cerita sejarah tadi itu bisa menjadi destinasi wisata. Betul, Pak. Kalau itu ada interpretasinya. Tadi ada tempat stasiun Malabar yang potensinya sampai Asia Tenggara ya. Terbesar di Asia Tenggara. Nyampainya ke Eropa. Sampai Eropa. Kemudian ada puing-puing ini yang kita lihat sekarang ini. Ada namanya kompas yang menuju ke Holland. Holland ya, ke Holland. Kompas, kalau orang daerah nyebutnya kolam cinta. Ya, kolam cinta. Nah, ini kalau menurut saya, selain kita berwisata, melihat pemandangan yang bagus, kopi bisa dijadikan destinasi juga untuk edu wisata kopi. Coba kita bayangkan, kalau orang datang belajar kopi di sini, kemudian nyeruput juga luar biasa. Kemudian yang terakhir, cerita masalah perjuangan bangsa Radio Malabar tadi dibuat interpretasi, itu semua akan menjadi menjadi destinasi wisata. Jadi orang datang ke sini dengan pengetahuan yang kosong, pulang ada pengetahuan tuh tentang hutannya, tentang wisatanya, tentang sejarahnya. Yang pasti kopinya. Kopinya. Nah, itu tentunya sekali lagi nilai tambah wisata itu bisa dengan interpretasi. Karena apa? Harganya bisa premium tuh. Ya, dengan pengetahuan yang luar biasa tentunya itu bisa meningkatkan
tidak hanya cita rasanya, tapi juga sejarahnya, perjuangan-perjuangan petaninya juga kan gitu. Nah, itu Mas Nugi. Jadi ceritanya daerah ini, kalau menurut saya, daerah ini kan areal perhutanan sosial ya, gitu ya, kemitraan kehutanan. Jadi harapannya sebetulnya kalau pemerintah itu sudah memberikan akses dalam bentuk persetujuan ya, persetujuan kemitraan kehutanan, itu bisa dimanfaatkan. Jadi aksesnya sudah didapat gitu ya. Kemudian dengan pendampingan dari Abah Onel ini dan juga dari teman-teman dari pendamping dari perhutani, dari dinas, itu masyarakat ditingkatkan kapasitasnya tadi, agroforestry kopinya juga harus ditingkatkan produktivitasnya, wisatanya ditambah dengan interpretasi yang luar biasa, kemudian juga daya tariknya itu perlu dikemas dengan yang sangat baik, sehingga gitu ya, yang terakhir itu adalah yang kita sebut akses promosinya. Makanya Mas Nugi kita panggil supaya promosinya itu luar biasa gitu ya. Nah, Pak, ini kan wisata khusus nih. Menurut Pak Kadisud, gimana perencanaan selanjutnya tentang Gunung Puntang, Pak? Pemprov Jabar ini memandang Gunung Puntang ini masih banyak yang perlu dikembangkan. Nah, ya, kita sudah menandatangani MOU ya, Pak Gubernur dengan Pak Dirut, Dinas Pariwisata Budaya juga dengan Kadipre akan mengembangkan Gunung Puntang ini sebagai wisata. Nah, selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Budaya untuk memfasilitasi pengembangan wisatanya. Kemudian juga berkolaborasi juga dengan Dinas Perkebunan khususnya nih untuk pengembangan kopi yang sudah bagus ini kita kembangkan lagi. Nah, kemudian kan perhutanan sosial juga harus dikembangkan usahanya. Nah, makanya kita akan berkolaborasi juga, bekerja sama juga dengan Dinas Perkebunan Jawa Barat. Ya, sehingga dalam satu perencanaan yang ya terintegrasi ya, kemudian dengan itu mudah-mudahan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tentu saja dalam bingkai perhutanan sosial. Iya ya, jadi ini wisata yang tetap berbasis lingkungan ya Pak ya? Jadi Pak Gubernur ini sudah menandatangani ya perjanjian kerjasama di situ. Jadi kolaborasi Mas Nugi. Kolaborasi, jadi kuncinya. Untuk masyarakat ini dibimbingnya tidak hanya dari LHK, tetapi juga Pak Gubernur, juga dari Perum Perhutani. Jadi saya pikir apalagi kalau pemasarannya dilakukan bareng-bareng, pasti ini booming nih Gunung Puntang ini, guyup, kolaborasi ya. Emang betul Mas Nugi, jadi kami di Perhutani ini merasa senang dan terima kasih nih atas perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah khususnya kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang kami kelola. Itu yang pertama. Sehingga dengan akses legal yang sudah diberikan, tentu saja ini masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan taraf usaha. Karena hutan itu 3 fungsi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, lingkungannya kita bisa lihat Gunung Puntang itu relatif masih perawan karena salah satu menjadi pelepas liaran owa Jawa. Itu adalah habitat asli dari primata dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Makanya namanya owa. Kalau yang di lain mungkin monyet dan lain sebagainya. Owa itu khas Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari sisi ekonomi, ini teman-teman sudah mulai berkembang dengan agroforestry-nya dan juga wisatanya ini yang lagi kita dorong supaya menjadikan manfaat dari sisi ekonomi. Dari sisi sosialnya tadi dengan adanya pekerjaan, dengan adanya ekonomi, saya yakin lah masyarakat ini akan terus berkontribusi dalam artian kegiatan-kegiatannya sehingga mudah-mudahan tadi prinsip utama kita adalah hutan lestari masyarakat sejahtera, insya Allah segera terwujud. Amin. Ya. Kang Amas ini cerita harapannya itu ekowisata gitu. Jadi wisatawan itu dibekali dengan interpretasi supaya mencintai lingkungannya. Karena di sini ada habitat owa Jawa kan. Dan yang paling penting juga sampah. Jadi tinggalkan itu kenangan yang ada di pikiran kita, tapi bukan gitu kenangan dalam bentuk sampah atau tulisan coret-coretan itu apa namanya vandalisme. Ya itu jangan yang kayak seperti. Jadi itu ceritanya. Jadi wisatawan yang datang ke sini
pulangnya harus pinter, harus mengerti gitu ya tentang eko dan ekonomi itu yang ada di Gunung Puntang ini. Nah, Abah, ada yang mau ditambahin nggak, Abah? Jadi skema perhutanan sosial di sini pakainya skema kulin kakak. Jadi agroforestry, silvopastur, dan jasa lingkungan. Malahan jasa lingkungan kami itu udah kerjasama dengan pihak perhutani di jalur pendakian Puncak Mega, perkemahan yang baru-baru ini MTB, Mountain Bike Gunung Puntang. Jadi luar biasa guyup ya. Nah, itu kata kuncinya guyup. Kalau guyup semuanya bisa selesai. Jadi masyarakat bisa merencanakan dengan baik, kemudian bisa tahu mengenai hak dan kewajiban dia sebagai individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga yang paling penting, kalau ada rewelnya, ada konflik-konflik sedikit, selesaiin ya Abah Onel ya di dianya gitu ya. Gitu. Terus kemudian yang keempat, kalau ada kolaborasi kan diobrolin di situ sebagai forum pemersatu. Gitu Abahnya. Yang tadi dibilang guyup itu ya kurang lebihnya ya. Nah, jadi ini kelihatan banget ya ada kolaborasi yang harmonis antara Pemda, juga dari pemerintah pusat dan masyarakat di sekitar sini ya. Keren banget. Luar biasa Gunung Puntang ini saya pikir. Ya. Semoga sih nanti ada kesempatan lain pergi ke tempat-tempat perhutanan sosial yang lain yang punya jadi cerita-cerita menarik kayak Gunung Puntang ini nih. Karena banyak banget inspirasi yang bisa saya dapat sih. Dan ini menunjukkan bahwa memang ternyata keadaan-keadaan yang bisa kita jaga bareng-bareng itu lebih baik untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat di sekitar hutan. Jadi guys, ternyata perhutanan sosial itu keren banget ya. Ada edukasinya, ada kemanusiaannya, ada rekreasinya, dan di Gunung Puntang ada kopinya. Luar biasa. Terima kasih loh Bang. Baik, terima kasih sama-sama.